Perkenalkan, saya Dinda Aulia Pohan dengan NIM 0704213093 dari kelas Biologi 1 dengan mata kuliah Organogenesis yang dimana diampu oleh Ibu dosen Ibu Syukria MSc. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan sistem pencernaan untuk memenuhi tugas dari Ibu Syukria. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita menjelaskan sistem perkembangan dari pencernaan, kita harus mengetahui apa sih maksud dari sistem pencernaan ini. Baik, di sini saya akan memulai pengertian atau definisi dari sistem perkembangan sistem pencernaan ini. Sistem pencernaan manusia. Baiklah, masuk ke penjelasan dari organ, fungsi, dan cara kita merawatnya. Adapun sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan, yang dimana nantinya makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Secara proses kimiawi, tahapannya membutuhkan enzim untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna ataupun diserap oleh tubuh. Sebelum makanan dicerna oleh tubuh, prosesnya akan melewati sejumlah organ-organ dengan fungsi berikut berdasarkan urutannya. Yang pertama, melalui mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh atau dibantu dengan gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, ada faring dan esofagus, yang dimana faring ataupun tenggorokan dan esofagus ataupun kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas-remas. Sistem pencernaan manusia sebuah perjalanan panjang bahwa proses pencernaan makanan di dalam tubuh jauh lebih panjang dibandingkan kegiatan makanan itu sendiri. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, menyerap zat gizi dan makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan yaitu meliputi dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air, liur, hati, dan juga pankreas. Pencernaan di dalam tubuh kita itu sangat penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap berfungsi secara normal. Zat gizi dari makanan diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan juga perbaikan jaringan. Baik, sistem pencernaan adalah salah satu komponen tubuh yang penting untuk menjaga homeostatis tubuh. Salah satu organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan adalah lambung. Lambung memiliki sawar mukosa pada permukaan dalam yang bersifat protektif untuk melindungi dari cedera mekanis, cedera asam, dan mencegah lambung mencerna dirinya sendiri. Tetapi terkadang sawar tersebut dapat terganggu oleh aktivitas
asam lambung dan pepsin yang meningkat dan dapat menyebabkan inflamasi, di mana inflamasi tersebut terjadi pada lapisan mukosa, submukosa sampai lapisan otot. Kondisi tersebut disebut dengan ulkus peptikum. Ini adalah proses sistem pencernaan pada manusia. Makanan dihaluskan dalam mulut dengan bantuan air liur, gigi, dan lidah. Kemudian makanan yang halus tadi akan masuk ke dalam kerongkongan menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dihancurkan lagi oleh cairan asam lambung HCl. Kemudian diteruskan ke dalam usus halus. Di dalam usus halus makanan akan dipecah oleh enzim pankreas dan cairan empedu. Setelah itu terjadi proses penyerapan nutrisi ke dalam sel. Sementara itu sisa makanan yang tidak dapat dicerna dibawa ke usus besar. Inilah yang nantinya disebut dengan feses atau kotoran. Berikut merupakan video bagaimana sistem pencernaan tubuh kita dari awal masuknya makanan hingga menjadi kotoran. Fungsi utama sistem pencernaan yakni membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh yang diperoleh dari asupan makanan atau minuman sehari-hari yang dikonsumsi. Nutrisi yang diambil dari makanan nantinya dapat memaksimalkan kinerja tubuh sampai menyeluruh. Bagaimana secara sistem pencernaan kita, setiap bagian sistem pencernaan kita membantu memindahkan makanan dan cairan melalui saluran pencernaan. Kita memecahkan makanan dan cairan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau keduanya. Meski umum terjadi, gangguan pencernaan adalah kondisi di mana medis yang tidak bisa disepelekan karena kerap mengganggu aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, untuk mewaspadainya penting bagi setiap kita atau individu untuk mengenal berbagai macam gejala gangguan pencernaan yang umum terjadi. Macam-macam gejala gangguan pencernaan terdapat sejumlah gejala gangguan pada sistem pencernaan yang umum terjadi, mulai dari sakit perut, kembung, sering kentut, BAB yang berdarah, feses bertekstur cair, hingga penyakit kuning. Gejalanya yang pertama adalah sakit perut, di mana sakit perut gejala gangguan pencernaan yang pertama yaitu kondisi ketika perut terasa nyeri dan kram dan melilit yang membuat penderitanya merasa tidak nyaman hingga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Sebetulnya pada sebagian besar kasus kondisi ini cenderung tidak berbahaya, terutama jika menimbulkan rasa nyeri yang tergolong ringan. Secara umum, gejala gangguan pencernaan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya nyeri perut secara umum, nyeri yang terasa pada lebih dari sebulan atau hampir sebagian atau hampir seluruh area perut. Nyeri perut yang terlokalisasi, nyeri yang hanya terasa pada satu bagian perut tertentu. Kondisi ini biasa disebabkan oleh masalah pada organ dalam tubuh yang berada dekat area nyeri. Misalnya nyeri perut bagian kanan bawah biasa terjadi karena penyakit apendis atau radang usus buntu. Nyeri perut yang menyerupai kram, umumnya gejala ini disebabkan oleh penumpukan gas dalam saluran pencernaan atau diare. Namun, nyeri ini perlu diwaspadai apabila disertai dengan demam atau telah berlangsung selama lebih dari 2 jam. Kedua itu ada nyeri perut kolik, rasa nyeri pada perut yang dapat hilang dan mual secara tiba-tiba atau muncul secara tiba-tiba. Bila menimbulkan rasa nyeri yang parah, kondisi tersebut bisa menjadi indikasi dari batu empedu. Selanjutnya ada cegukan, yang dimana cegukan merupakan respon alami tubuh saat otot diafragma yang memisahkan perut dan dada dalam sistem pernapasan manusia mengalami kontraksi secara tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk terlalu cepat ke paru-paru dan katup saluran pernapasan menutup sehingga muncul suara cegukan.
Jika cegukan berlangsung selama lebih dari 1 jam dan terjadi secara berulang, kondisi tersebut bisa menjadi tanda sistem pencernaan yang bermasalah. Salah satu jenis gangguan pencernaan yang kerap ditanda dengan cegukan dalam jangka waktu panjang adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Bahkan pada kasus yang lebih serius, cegukan yang sulit berhenti juga bisa menjadi gejala dari kanker saluran pencernaan. Selanjutnya ada perut kembung, yang dimana perut kembung adalah salah satu gejala gangguan pencernaan akibat adanya penumpukan gas yang terperangkap di dalam usus atau lambung. Kondisi ini biasanya membuat perut membesar, terasa begah dan tidak nyaman. Perut kembung biasanya terjadi akibat pola makan yang tidak sehat atau makan makanan yang dapat menghasilkan gas saat dicerna. Selain itu, kondisi ini juga bisa menjadi tanda dari beberapa jenis gangguan pencernaan, yaitu irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, sembelit, gastroparesis, kanker lambung, kanker pankreas, atau kanker usus besar. Yang kelima adalah BAB yang berdarah. Salah satu gejala gangguan pencernaan yang perlu diwaspadai adalah BAB berdarah. Kondisi ini bisa disebabkan oleh gangguan pencernaan yang ringan seperti wasir, hingga gangguan pencernaan yang lebih serius seperti kanker lambung atau kanker usus besar. BAB berdarah, warna darah yang keluar bersama feses cenderung beragam sesuai dengan lokasi saluran pencernaan yang terdapat perdarahan. Darah berwarna merah segar pada feses, terdapat perdarahan di sekitar rektum atau usus besar. Darah berwarna merah gelap pada feses, terdapat perdarahan di dalam usus besar atau usus halus. Darah berwarna hitam pada feses, terdapat perdarahan di dalam lambung. Hampir semua orang pernah mengalami diare. Apakah Anda salah satunya? Tak hanya diare, terdapat macam-macam gangguan lainnya yang juga sering kita jumpai. Masing-masing gangguan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda-beda. Kali ini silahkan dengarkan apa yang akan saya jelaskan dan kita akan membahasnya satu persatu. Sistem pencernaan adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peran yang sangat penting. Apabila organ pencernaan mengalami masalah, tentu saja hal tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga dan mewaspadai macam-macam gangguan pencernaan yang bisa menyerang. Apa sajakah itu? Disinilah kita akan membahasnya satu persatu. Macam-macam gangguan pencernaan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam memecah makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Selain itu, pencernaan juga berfungsi memilah dan membuang sisa makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Gangguan pencernaan adalah gangguan saluran pencernaan atau disebut juga saluran gastrointestinal. Saluran tersebut termasuk kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, kantong empedu, dan pankreas. Beberapa jenis gangguan pencernaan dapat berlangsung secara singkat dan sembuh dengan perawatan rumahan. Sementara kondisinya dapat berlangsung lama dan mungkin membutuhkan bantuan dokter. Adapun macam-macam gangguan pencernaan yang umum terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya katup atau sfinkter bagian bawah kerongkongan. Normalnya katup ini akan menutup setelah makanan masuk ke lambung. Namun pada penderitaan GERD, katup tersebut tidak bisa menutup dengan sempurna
sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan. GERD dapat menyebabkan penderitanya mengalami sensasi terbakar di dada, nyeri dada, kesulitan menelan, mual, muntah, dan batuk. Diagnosis penyakit GERD dapat dilakukan pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi. Kemudian untuk mengatasinya Anda perlu mengubah gaya hidup sehat. Yang kedua ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Ciri umum tukak lambung meliputi kembung, mual, dan muntah, feses berwarna gelap, penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, serta hilangnya nafsu makan. Untuk melakukan diagnosis tukak lambung lebih lanjut dapat dilakukan pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi. Yang ketiga ada batu empedu, yang dimana batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan liur sisa metabolisme. Gangguan ini dapat terjadi jika pelepasan empedu mengalami hambatan. Gejala pada batu empedu meliputi nyeri kolik, radang kantung, dan saluran empedu. Icterus atau Jaudiens atau penyakit kuning. Adapun faktor risiko terjadinya empedu bisa terjadi pada seseorang dengan kondisi gemuk yang mana berusia lebih dari 40 tahun. Perempuan usianya subur, tidak mampu memecah dan menyerap makanan berlemak, sering buang angin. Batu yang terdapat di dalam kantung empedu bisa menyebabkan nyeri hebat di bagian perut kanan atas. Kondisi ini dapat diatasi dengan obat-obatan hingga operasi. Adapun yang keempat, IBS atau Irritable Bowel Syndrome adalah sekumpulan ciri-ciri gangguan pencernaan, termasuk sakit perut dan perubahan buang air besar yang setidaknya terjadi 3 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Gejala lainnya ialah kembung, diare, sembelit, dan juga munculnya lendir pada feses. Gejala tersebut belum diketahui pastinya apa penyebabnya, namun faktor-faktor tertentu seperti infeksi bakteri pada saluran cerna, kondisi kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres, serta konsumsi makanan tertentu diduga berkaitan dengan terjadinya IBS. Penanganan IBS dapat dilakukan beberapa cara di bawah ini, yaitu menghindari makanan yang memicu gejala, mengurangi stres, makanan dalam porsi kecil, mengkonsumsi lebih banyak serat, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya yang kelima ada IBD, yaitu Inflammatory Bowel Disease atau IBD ini kondisi peradangan yang berlangsung lama di saluran pencernaan. Dua jenis paling umum dari IBD yaitu penyakit Crohn dan kolitis ulceratif. Jenis gangguan pencernaan ini dapat menyebabkan iritasi dan pembengkakan, diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, demam, serta penurunan berat badan. Adapun penyebab IBD ini sendiri belum diketahui secara pasti, namun respon sistem kekebalan yang biasa diduga menjadi pemicunya. Selain itu, respon virus, bakteri, alergi kemungkinan juga memicu terjadi peradangan. IBD dapat didiagnosis melalui pemeriksaan kolonoskopi dan pemeriksaan laboratorium fekal calprotectin dan dapat dibatasi tergantung pada penyebabnya. Perawatan khusus seperti obat-obatan diperlukan untuk mengurangi peradangan, memblokir respon kekebalan, mengobati atau mencegah infeksi, mengobati diare parah, mengelola nyeri ringan tanpa obat antiinflamasi non-steroid. Dokter mungkin akan menyarankan Anda mengikuti diet rendah, serta bila Anda rentan terhadap diare atau menghindari produk susu
jika Anda memiliki intoleran terhadap laktosa. Namun ada kalanya pembedahan juga diperlukan untuk mengobati komplikasi seperti obstruksi usus atau abses. Terima kasih. Selanjutnya ada diare, yang dimana jenis gangguan pencernaan berikutnya adalah diare. Seseorang dikatakan menderita diare apabila mengalami peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari disertai tekstur feses yang lebih cair. Adapun penyebab gangguan pencernaan ini bermacam-macam, seperti infeksi rotavirus atau bakteri, efek samping obat, serta perubahan pola makan. Selain peningkatan frekuensi BAB, beberapa gejala diare lainnya termasuk kram perut, demam, dan kembung, hingga adanya darah pada tinza atau pada feses. Diare dapat dialami oleh siapapun, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Sebenarnya jenis gangguan pencernaan ini sangat mudah diobati, namun pada kasus diare parah yang tidak segera ditangani bisa berakibat fatal, khususnya pada anak-anak. Penderitaan diare membutuhkan obat yang bermanfaat untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. 7. Itu ada konstipasi atau sembelit, yang dimana konstipasi atau sembelit adalah kondisi saat seseorang sulit atau jarang buang air besar. Apabila Anda buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka kemungkinan Anda mengalami sembelit. Adapun gejala utamanya adalah tekstur feses yang keras. Di samping itu, ciri-ciri gangguan pencernaan ini antara lain mengejan saat buang air besar, merasa seperti ada penyumbatan di rektum hingga feses sulit dikeluarkan, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, memerlukan bantuan untuk mengeluarkan feses, misalnya menggunakan jari tangan atau menekan perut. Sembelit bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kurangnya konsumsi makan berserat, kurang minum air, hingga pengaruh obat-obatan seperti antasida atau obat antiinflamasi non-steroid. Selain itu, penyebab juga bisa dari intralumen seperti feses yang keras atau tumor. Sedangkan penyebab dari ekstralumen bisa karena pendesakan lumen usus oleh massa organ lain. Memperbanyak asupan serat, cairan, dan olahraga akan membantu mengatasi kondisi ini. Anda juga dapat mengkonsumsi obat pelancar atau pelunak feses sebagai solusi sementara. Yang kedelapan ada wasir atau hemoroid. Wasir atau hemoroid merupakan salah satu dari macam-macam gangguan pencernaan yang lebih sering dialami oleh orang di atas usia 50 tahun. Ini merupakan gangguan pencernaan yang terasa menyakitkan dikarenakan pembuluh darah di saluran anus mengalami pembekakan. Wasir dapat menimbulkan gejala seperti nyeri dan gatal pada anus serta keluarnya darah saat BAB. Atau gangguan sistem pencernaan, yang dimana gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres yang berkepanjangan, ataupun infeksi. Macam-macam gangguan sistem pencernaan, contohnya yaitu ada sariawan, yang dimana sariawan disebabkan oleh kuman tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Selanjutnya ada gastritis, yang dimana gastritis ini iritasi pada lapisan lambung. Konstipasi atau sembelit yaitu kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena feses menjadi keras dan kering. Selanjutnya adalah diare, yang dimana diare ini disebabkan feses yang bersifat cair yang encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Selanjutnya ada appendicitis. Appendicitis ini yaitu peradangan pada umbai cacing atau appendix. Selanjutnya ada peritonitis, yang dimana peritonitis ini infeksi pada rongga perut. Selanjutnya adalah sirosis hati, yang dimana sirosis hati ini radang pada hati. Selanjutnya ada hemoroid atau wasir, di mana wasir ini yaitu pembekakan pada vena di daerah anus dan lain-lain. Nah, bagaimana teman-teman? Luar biasa kan mekanisme sistem pencernaan pada tubuh kita.
Akhirnya kita bisa mengetahui tentang sistem pencernaan pada manusia, mulai dari pengertian, proses, organ beserta fungsinya, hingga contoh dari gangguan pencernaan yang sering terjadi. Cara merawat sistem pencernaan. Yang pertama, menggosok gigi secara rutin sebanyak 2 kali sehari pada saat sebelum tidur dan juga setelah sarapan. Tidak mengonsumsi makanan yang terlalu panas, dingin, masam, asin, pedas, dan juga keras. Minum air putih setelah bangun tidur, makan sambil duduk dan tidak terburu-buru, mengunyah makanan sebelum ditelan 40 kali untuk jenis makanan padat dan 15 kali untuk makanan lunak. Melakukan senam rutin untuk menguatkan otot-otot perut, detoksifikasi secara rutin untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Itulah beberapa cara kita untuk merawat sistem pencernaan kita yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari gangguan atau penyakit dari sistem pencernaan kita. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.